Cerita dimulai dengan sebuah narasi mengenai kejadian 130 tahun yang lalu, dan itu adalah masa di mana sekte kejahatan yang bernama Malam Sunyi muncul untuk pertama kalinya di dunia. Seluruh dunia terlibat dalam pusaran perang dengan kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Kehidupan mulai menjadi suram dan harapan perlahan mulai menghilang. Suatu hari ketika kematian dan kerusakan masih terus melanda, para ahli dari dunia seni bela diri pun berkumpul dan membentuk aliansi pusat surgawi. Kemudian pusat aliansi tersebut mulai membentuk sekte untuk menghentikan Malam Sunyi yang berisikan para ahli bela diri terkemuka dengan Buk Ji-hun sebagai pemimpinnya. Dukungan terus mengalir dari aliansi pusat surgawi dengan membeli berbagai sumber daya seperti buku teknik bela diri dan elixir rohani dalam jumlah tak terhingga. Dengan demikian, sekte surgawi utara pun menguat dan berhasil memukul mundur Malam Sunyi. Waktu berlalu di mana kepemimpinan sekte surgawi pun berganti generasi menjadi generasi kedua yang dipimpin oleh Namunsan. Kemudian beralih ke generasi ketiga dengan kepemimpinan Yu Kwangyon. Sekte surgawi utara pun semakin dihormati dan membuat para ahli bela diri terkemuka dari segala penjuru dunia berkumpul di sana. Hingga akhirnya ke generasi keempat, yaitu dengan kepemimpinan pria yang dijuluki Tembok Besar Utara bernama Jin Kwon Ho. Didampingi dengan 4 pilar besar surgawi utara sebagai bawahan terkuatnya. Perang panjang antar sekte surgawi utara dengan Malam Sunyi pun masih berlangsung dan akan dimulai kembali. Bentrokan pun terjadi antara kedua sekte tersebut. Jin Kwon Ho menerjang lebih dulu bersama keempat pilar besar kepercayaannya itu. Tinju kuat pun dilesakkan oleh salah satu pilar dengan pria yang dijuluki tinju iblis bernama Jo Chon Woo. Disusul dengan pria yang menghantamkan tombaknya ke tanah untuk menghempaskan para musuh, bernama Kyu Musaeng dengan julukan Angin Topan. Dilanjutkan dengan tebasan kilat dibarengi aura mencekam dari pria yang bernama Yeon Chon Hwa dengan julukan Hantu Terkutuk. Dan pilar terakhir dengan senjata cambuknya berhasil menghempaskan semua musuh yang dilakukan oleh pria bernama Jae Hyuk Shim dengan julukan Penguasa Darah Besi. Dan untuk pamungkasnya yaitu sang pemimpin Jin Kwon Ho dengan tebasan luar biasa menerjang dan menghempaskan semua musuh. Dilanjut dengan hanya hentakan kakinya saja sudah mampu membuat guncangan hebat dan sangat luar biasa. Hingga akhirnya Malam Sunyi pun tidak sanggup lagi untuk melawan kelima ahli bela diri tersebut, dan kemudian sekte Malam Sunyi pun perlahan menghilang dari dunia ini. Waktu pun berlalu dan berpindah ke seorang anak berusia 13 tahun bernama Jin Mu-won yang nampak sangat syok melihat peristiwa tak terduga di hadapannya itu. Dia syok saat melihat ayahnya atau pimpinan sekte yang disebut Tembok Utara tersebut sedang bertekuk lutut dengan penuh luka. Hal tersebut dilantarankan karena Jin Kwon Ho sedang keteteran menghadapi ribuan musuh yang ada di hadapannya. Mereka adalah sekumpulan tokoh kuat yang menguasai dunia seni bela diri berjuluk Langit Sembilan. Salah satu dari mereka yaitu aki-aki bernama Seo Mun Hwa yang bergelar Sang Pencari Pengetahuan. Aki-aki tersebut merupakan seorang cendekiawan jenius luar biasa yang berhasil menghidupkan kembali keluarga Seo Mun yang sudah terpuruk. Rasa haus akan pengetahuan dan passionnya dalam belajarlah yang membuatnya bisa mendapatkan gelar kebijaksanaan penguasa surgawi. Sang aki-aki tersebut menuduh kalau Jin Kwon Ho telah mengkhianati mereka dan bersekongkol dengan Malam Sunyi. Namun dengan sangarnya Jin Kwon Ho menyangkal tuduhan tak berdasar tersebut. Dan di sini si aki-aki mengatakan kalau mereka memiliki saksi kunci atas apa yang telah dituduhkan. Dan ternyata saksi-saksi tersebut adalah keempat pilar surgawi utara yang membuat Jin Kwon Ho pun sangat nampak kecewa karena bawahan kepercayaannya membelot ke pihak Langit Sembilan. Jin Kwon Ho yang sudah pasrah pun melirik ke anaknya yang masih diam mematung di belakangnya. Hingga akhirnya dia pun dengan mengeluarkan aura kemarahan memutuskan untuk patuh kepada Langit Sembilan. Para musuh pun sempat gentar dan garengkot dengan aura luar biasa dari Jin Kwon Ho dan menganggap kalau sekte surgawi utara sudah terlalu kuat, yang mana nantinya malah menjadi hambatan bagi ambisi Langit Sembilan untuk menguasai seluruh penjuru daratan.
Meskipun demikian, namun keputusan sudah diambil oleh Jin Kuan Ho dan masih dengan penuh kemarahan dia pun membubarkan sekte Surgawi Utara dan menyuruh semua muridnya untuk pergi. Dasar dari ketundukannya kepada Langit Sembilan adalah karena dia ingin agar anaknya dilepaskan dan tidak tega jika anaknya yang harus ikut menderita setelah sebelumnya sudah kehilangan ibundanya tercinta. Meskipun tetua dari Langit Sembilan ingin sekalian menghabisi anaknya juga, namun hal tersebut pun akhirnya disetujui. Karena tidak ingin kalau Jin Kuan Ho melakukan perlawanan yang membuat mereka kerepotan kembali. Dengan kedua tangan yang memegang pedang dan tatapan memilukan ke arah anaknya tersebut, Jin Kuan Ho pun meminta maaf lalu kemudian menghunuskan pedang ke dirinya sendiri. Dengan tulus, sekte Surgawi Utara yang dibangun oleh berbagai dukungan ini memerangi malam sunyi bahkan sampai ratusan tahun. Hingga akhirnya di penghujung generasi keempat pun ketua Jin Kuan Ho mereka hianati. 3 tahun kemudian terlihat seseorang mulai perlahan membuka matanya. Terlihat pria bermuka sangar mirip perampok ini sedang berada di hadapannya. Salah satu dari kelompok tersebut mengaku bernama Zhang Paishan dan dia merasa kesal karena harus dibebani tugas mengurus bekas sekte Surgawi Utara selama 3 tahun. Kelompok yang telah diberikan amanah untuk menjaga dan mengurus ini sekarang malah mengancam dan ingin merampas senjata pusaka dan teknik bela diri yang tersembunyi di sekte tersebut. Mendengar hal tersebut, si pemuda pun malah tertawa dan membuat Zhang Paishan kesal dan kembali mengancam si pemuda. Namun di sini dia malah menantang hal tersebut dan membuatnya makin kesal. Si botak biadab yang berada di samping si pemuda pun langsung dengan cepat mematahkan jarinya dan membuatnya menjerit kesakitan. Dan chapter itu pun ditutup dengan si pemuda dengan penuh tatapan kebencian mengingatkan mereka kembali akan perjanjian dengan Langit Sembilan. Chapter ini dimulai dengan sebuah narasi yang menjelaskan kenapa ada sekelompok tentara atau lebih ke preman bayaran yang sedang berjaga di peninggalan sekte Surgawi Utara. Diceritakan kalau sekte kejahatan malam sunyi sudah menghilang dari dunia ini dan orang-orang meyakini hal tersebut dan menganggap kalau mereka telah tiada hingga akhirnya sekte Surgawi Utara pun dibubarkan. Kemudian dengan dalih kalau mereka telah kembali, maka aliansi pusat surgawi pun memutuskan untuk memerintahkan para tentara atau preman bayaran untuk menjaga tempat tersebut. Namun sebenarnya semua itu hanya alasan dan akal-akalan belaka karena motif dibalik itu adalah untuk mengawasi seseorang. Tugas para preman bayaran tersebut adalah untuk memastikan kalau orang yang dimaksud tidak bisa mempelajari teknik seni bela diri sekte Surgawi Utara dan merencanakan pembalasan dendam. Ya, ternyata yang mereka awasi itu adalah penerus dari keturunan langsung dari ketua Jin Kuan Ho yaitu Jin Mu Won yang sekarang sudah berusia 16 tahun. Kedatangan mereka pun disambut oleh penjaga sebelumnya yang memberitahukan kalau Jin Mu Won tidak bisa ilmu bela diri dan ayahnya Jin Kuan Ho hanya mengizinkan dirinya untuk membaca buku saja. Sekarang semua benda pusaka dan buku-buku mengenai teknik bela diri telah disita oleh pihak aliansi pusat surgawi hingga membuat para preman bayaran yang berkedok sebagai penjaga ini sekarang merasa kecewa karena tidak ada benda berharga apapun yang tersisa di sekte. Setahun sebelumnya Jin Mu Won pun sadar kalau dia harus bisa bertahan hidup sendiri sampai ia menekuni pandai besi untuk mendapatkan penghasilan. Zhang Paishan pun merasa kalau ini merupakan ironi di mana penerus sekte terkuat harus menjadi seorang pandai besi dan merasa telah sia-sia menyetujui untuk menjaga tempat tersebut selama 3 tahun ke depan. Pria di sebelahnya ini merupakan wakil kapten preman bayaran yang bernama So Musaeng dan sedang menatap ke arah Jin Mu Won dengan penuh kekecewaan. Ya, dan itulah mengapa para preman atau tentara bayaran ini bisa berada di sekte Surgawi Utara. Jin Mu Won pun pergi menuju bangunan 10.000 roh ya, dan seperti namanya tempat tersebut harusnya terdapat berbagai buku dan catatan mengenai teknik bela diri hingga akhirnya kosong dan diambil oleh 4 besar pilar surgawi utara. Bagian catatan mengenai teknik berpedang telah dirampas oleh Yon Chon Ha yaitu sang pedang terkutuk. Buku catatan mengenai teknik tinju telah diambil semuanya oleh Jo Chon Woo, sang tinju iblis. Untuk sang angin topan atau Kyung Musaeng telah mengambil catatan bagian apapun mengenai teknik kaki.
Dan untuk yang terakhir, sang penguasa darah besi telah merampas seluruh catatan mengenai pemurnian Ki. Semua sisa murid dari sekte tersebut pun mengikuti 4 pilar besar surgawi utara dan ikut terlibat dalam meruntuhkan sekte hanya karena ingin mendapatkan jabatan dan meninggalkan Jin Muwon seorang diri. Bayangan ayahnya pun yang telah tiada masih menghantui Jin Muwon sampai terbawa ke alam mimpi. Rutinitas harian pun mulai dilakukan oleh Jin Muwon dengan memakan nasi sisa kemarin, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lain dalam radius 20 li atau sekitar 10 km dari sekte tersebut yang membuat waktu seakan terhenti di sekitaran dirinya. Dia pun memulai aktivitas pandai besinya di pagi hari dan selalu termenung di atas bangunan 10.000 roh untuk meratapi ketidakberdayaannya. Hingga akhirnya saat tengah malam dirinya disergap dan disekap oleh beberapa orang. Dan itulah flashback yang menjelaskan kenapa para preman bayaran berani mengikat dan mengancam Jin Muwon. Terlihat kalau wakil kapten sampai tidak tega melihat perlakuan berlebihan dari rekan-rekannya kepada seorang bocah. Muwon berteriak dan mengingatkan kembali tentang perjanjian langit 9 dengan ayahnya agar bisa menjamin keberlangsungan hidup dirinya. Dia berkata kalau semua barang berharga telah dirampas oleh aliansi pusat surgawi dan bahkan berencana akan membumi hanguskan tempat ini. Meskipun 4 pilar besar telah membelot, namun masih ada beberapa pengikutnya yang masih loyal terhadap sekte surgawi utara, dan Muwon menggunakan hal tersebut untuk mengancam balik para preman bayaran ini dengan dalih tidak akan melepaskan orang yang telah menyebabkan kematian kepada penerus sekte. Mendengar hal tersebut, para preman pun seketika terdiam dan langsung emosi serta akan langsung menghabisi Muwon. Namun di sini sang wakil kapten bergegas menahan agar tidak gegabah karena mungkin akibatnya akan persis seperti apa yang dikatakan bocah itu. Dengan kesal, Jang Paesan akhirnya melepaskan Muwon dan pergi. Namun di sini Muwon menegaskan kalau tempat ini adalah rumahnya dan mereka hanyalah pendatang atau tamu. Sang wakil kapten yang merasa iba pun meminta maaf dan memberi selai kain untuk menutupi pendarahan Muwon. Sambil menangis, Muwon pun sadar kalau tidak ada yang namanya murid yang masih loyal terhadap sekte. Dan karena kalau memang ada yang peduli atau masih loyal, harusnya dia tidak perlu menderita di tempat seperti ini. Malam pun berganti pagi dan diperlihatkan kalau Muwon sedang menyusuri setiap lantai yang ada di bangunan kosong 10.000 roh untuk merenung kembali di puncak bangunan tersebut. Sambil meratapi nasibnya, Jin Muwon termenung dan bergumam kalau rahasia terbesar dari sekte surgawi utara bukanlah catatan atau pusaka yang telah dirampas, melainkan rahasia tersebut merupakan rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh 4 pilar besar surgawi. Dan ternyata rahasia tersebut adalah struktur bangunan dari sekte surgawi utara itu sendiri. Ya, dan itulah akhir dari chapter yang sekarang memperlihatkan Jin Muwon yang sedang duduk memperhatikan seluruh bangunan yang ada di sekte. Cerita masih dilanjutkan dengan Muwon yang masih terduduk di bangunan menara 10.000 roh sambil terus mengamati seluruh struktur bangunan sekte yang ternyata merupakan catatan rahasia yang selama ini telah disembunyikan. Puing-puing sekte akan membentuk sebuah bayangan di tanah dan pola misterius yang terbentuk di dinding akan menghasilkan sebuah tulisan saat tersinari oleh matahari. Maka dari itu renuntuhan ini disebut dengan dinding 10.000 roh. Tulisan-tulisan tersebut menggunakan bahasa kuno yang terlupakan dari kerajaan bulan rendah. Dan tulisan atau ukiran tersebut diciptakan oleh pemimpin generasi pertama yang bernama Buk Ji-hu dan terus diwariskan hingga ke generasi keempat. Alasan ketua sebelumnya menyuruh anaknya Jin Muwon untuk hanya belajar membaca yaitu agar Muwon bisa mempelajari bahasa kuno dari kerajaan bulan rendah. Dan orang awam pasti akan menganggap kalau tulisan di dinding tersebut hanyalah sebuah hiasan atau ukiran kuno saja. Orang-orang juga menganggap kalau Muwon hanyalah pemuda beban bangsa yang kerjaannya hanya duduk termenung meratapi nasib. Dan jalan Muwon pun dalam mempelajari rahasia 10.000 roh masih sangatlah panjang dan dia memaksakan dirinya sendiri agar tidak menonjol dan dicurigai serta terus bersabar untuk menunggu waktu yang tepat. Terlihat dari kejauhan ada sebuah kereta kuda yang mengarah ke sekte.
Dan ternyata itu adalah pria paruh baya yang bernama Huang Cheol, mantan prajurit sekte surgawi utara. Meskipun dia hanya prajurit tingkat rendah dan paling lemah, namun loyalitas dan kesetiaannya itu terhadap sekte tidak bisa tertandingi. Setelah sekte bubar, beliau bekerja sebagai pedagang keliling dan selalu berkunjung membawa persediaan untuk Muwon. Dirinya sendiri merupakan yatim piatu dan sama sekali tidak memiliki bakat dalam seni bela diri, sehingga tidak ada satupun sekte yang mau menerima dirinya itu. Hanya sekte surgawi utara lah yang mau menerima dirinya, dan ketua Jin Quan Ho sebisa mungkin mengajarinya teknik dasar bela diri untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Karena kebaikan itulah Huang Cheol akan selalu berbakti kepada sekte dan terus membantu tuan mudanya yaitu Jin Muwon. Muwon sangat senang bisa bertemu dengan Pak Huang. Namun Pak Huang menyadari kalau tangan Muwon sedang terluka dan menganggap kalau itu pasti ulah dari para preman bayaran tersebut. Muwon pun menyangkal dan langsung mengalihkan pembicaraan ke kereta bawaan milik Pak Huang. Mereka pun mengobrol sambil memindahkan barang-barang dan perhatian Muwon pun tertuju ke sebuah batu. Pak Huang menjelaskan kalau ia menemukan batu tersebut dari sebuah suku di daerah Unam yang telah terbantai, dan batu tersebut dianggap sakral karena telah jatuh dari langit. Pak Huang berasumsi kalau suku tersebut telah dibantai oleh kelompok tinju sempal, dan kelompok tersebut telah menepati daerah itu hingga membuat Muwon nampak syok setelah mendengarnya. Kemudian dijelaskan kalau 4 pilar besar surgawi utara telah membentuk pasukan masing-masing. Sang pedang hantu terkutuk Yon Chon Hwa mengumpulkan pengguna ki pedang elit dan menetap di barat, dan pasukan mereka disebut pelindung surgawi barat. Untuk sang angin topan Kyung Musaeng mengumpulkan pasukan yang dijuluki awan pengepul, namun sampai sekarang belum menunjukkan pergerakannya sama sekali. Sang penguasa darah besi Jae Hyuk Sim memiliki pasukan paling besar dan membangun istana besi di bagian utara. Sementara yang terakhir yaitu tinju iblis Jo Chon Woo yang terkenal bengis membentuk pasukan haus darah yang dijuluki pasukan tinju sempal. Kemudian karena melihat tuan mudanya masih terdiam, Pak Huang pun mulai berkata kalau dia telah membawakan biji besi untuk Muwon dan membuatnya ceria kembali. Ia pun mengajak Pak Huang untuk segera masuk karena udara di luar sudah semakin dingin. Di sisi lain, terlihat wakil kapten preman sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia menganggap kalau Pak Huang yang loyalitasnya sangat tinggi itu hanya sebagai mantan prajurit sekte yang lemah. Dan dirinya pun merasa pilu ketika melihat Muwon yang setiap harinya hanya bekerja di bengkel dan kemudian merenung di atas menara tanpa arah tujuan hidup. Ia juga menyayangkan karena penerus sekte hanyalah pemuda biasa tanpa memiliki kemampuan berpedang ataupun aura ki sama sekali. Namun dirinya sempat kaget saat melihat Muwon yang dengan tenang dan percaya diri mengancam para bandit, sampai sesaat ia berpikir kalau Muwon akan bisa menjadi pemimpin yang hebat jika ia bisa belajar ilmu bela diri sekte surgawi utara. Elang pembawa pesan pun datang dan terlihat kalau si kapten preman sedang marah-marah karena aliansi pusat surgawi yang awalnya sangat susah untuk dikontak dan sekarang malah seenaknya mengirim pesan yang berbunyi kalau akan ada orang penting yang akan datang ke tempat tersebut. Dia pun dengan masih kesal memerintahkan wakil kaptennya untuk memperbaiki satu bangunan agar bisa digunakan untuk penyambutan. Berpindah ke Jin Muwon, saat ini ia sedang menyuguhkan teh untuk Pak Huang sambil menanyakan kabar tentang dunia luar. Pak Huang pun menjawab kalau ada berita terbaru mengenai ahli bela diri yang saat ini sedang naik daun bernama Dam Sochon. Ia kabarnya menantang 100 ahli dan berhasil memenangkannya hingga membuat ia menjadi pusat perhatian dunia bela diri saat ini. Ternyata si Dam Sochon ini adalah anak ketiga dari Langit 9, Dam Jok Shim, yang awalnya sangat diremehkan karena ia cuma bocah berusia 18 tahun, tapi ketika ia menantang seseorang, maka ia akan membawa malapetaka dan kehancuran kepada orang tersebut. Sekarang keberadaan dan namanya pun mulai membawa ketakutan sekaligus kekaguman di dunia seni bela diri. Ya, namun sebenarnya baru 93 orang yang berhasil dikalahkan oleh Dam Socheon. Tapi jika ia berhasil mengalahkan 7 orang ahli lagi, maka ia akan memecahkan rekor terbesar dalam sejarah dunia seni bela diri.
Muwon pun kaget dengan hal tersebut, terutama karena Dam Sochon baru saja berusia 18 tahun. Pahuang pun menambahkan kalau pemuda bernama Dam Sochon ini akan pergi menuju utara, dan sekte-sekte di bagian utara sudah mulai gugup mendengar berita kedatangannya tersebut. Mereka pun masih terus mengobrol sampai larut malam. Pagi pun berganti dan sekarang Pahuang akan pergi lagi dan kembali saat musim dingin selanjutnya. Setelah mengantar kepergian Pahuang, muncul sang wakil kapten preman yang berkata kalau mereka akan meminjam bangunan keraton Hwanchon karena akan kedatangan tamu penting ke daerah ini. Ya, Muwon pun dengan tidak peduli mengiyakan permintaannya dan beranjak pergi. Ia sekarang sedang kembali ke bangunan 10.000 roh, namun saat ia membuka pintu, ia merasa ada yang tak beres di sana. Kemudian secara tiba-tiba seseorang menyergap dan mengancamnya dengan belati. Si penyusup tersebut bertanya siapa Muwon karena merasa tempat ini hanya bangunan kosong yang terbengkalai. Muwon pun menjawab kalau ia adalah pemilik tempat ini. Dengan kata lain, si penyergap pun tahu kalau ia berarti adalah penerus dari sekte surgawi utara. Namun kemudian penyusup itu tiba-tiba terjatuh dan saat Muwon melirik, ternyata itu adalah seorang perempuan yang tengah dalam kondisi sekarat dan penuh dengan luka. Ya, dan itulah akhir dari chapter ini yang memperlihatkan kalau terdapat lubang di perempuan tersebut. Di bagian bahunya lebih tepatnya ya, dengan masih bersimbah darah pula di bajunya. Kembali melanjutkan perkara penyusup perempuan yang tengah terluka parah di bagian bahunya. Melihat hal tersebut, Muwon pun panik dan tidak tahu harus bagaimana. Dia mencoba untuk memeriksa apakah masih hidup atau belum dan memutuskan untuk membawa dan merawatnya saja. Terlihat kalau perempuan tersebut terluka akibat racun mematikan dan kebetulan Muwon masih memiliki obat penawar untuk racun tersebut. Tapi sejenak Muwon merasa bimbang karena itu merupakan obat terakhir yang ia punya. Lalu pada akhirnya dia pun tetap memberikan penawar tersebut ke si perempuan. Dengan badan gempur gemetar ia melakukan metode akupuntur untuk menghentikan pendarahannya dan merasa lega karena hal tersebut berhasil. Namun di selang rasa lega itu, Jin Muwon malah menggerutu karena selalu banyak tamu tak diharapkan berdatangan ke tempatnya. Beberapa hari kemudian, perempuan itu pun tersadar dari pingsannya dengan masih merasakan sakit di bagian bahunya itu. Ia pun bingung karena terbangun di tempat yang ia tidak kenali dengan luka dan racun yang telah diobati pula. Lalu tiba-tiba Muwon muncul dan menyapa dari dapur seraya berkata kalau sarapannya sudah siap. Si perempuan pun kaget melihat Muwon karena hal terakhir yang ia ingat adalah ia sedang menyusup dan kemudian menyergap Muwon. Jin Muwon berkata kalau si perempuan sudah pingsan selama 3 hari dan ia pun kaget lagi. Namun yang lebih membingungkan bagi si perempuan adalah kenapa Jin Muwon rela menolong orang yang telah membahayakan nyawanya itu. Muwon sendiri pun tidak tahu kenapa, tapi yang pasti ia hanya tidak ingin kalau ada orang mati di hadapannya, apalagi ia tidak akan membiarkan ada yang mati lagi di rumah itu. Dengan hati yang sedikit bimbang, si perempuan pun mencoba mempercayai niat baik Muwon. Terjadilah pertengkaran kecil ketika Muwon menyuruh si perempuan untuk makan sendiri karena sudah lelah untuk mengurusinya. Namun si perempuan malah ngotot untuk tinggal lebih lama dan bahkan dengan tidak tahu malunya menolak untuk memberitahukan namanya yang membuat Muwon sangat-sangat jengkel. Namun akhirnya si perempuan pun memberitahukan kalau namanya adalah Yun Ha Sol. Benar gak ya cara bacanya? Yun Ha Sol. Dan sebelum pergi Muwon berkata kalau si perempuan butuh sesuatu maka tinggal cari saja di gudang atau temui Muwon di bangunan sebelah. Sambil merasakan sakit di bahunya, si Neng Yunha pun masih bingung kenapa penerus sekte surgawi utara harus repot-repot menolong orang seperti dirinya. Berpindah ke Muwon yang sedang chill duduk santai sambil tetap meratapi nasib. Muwon pun mengalami kebimbangan karena membiarkan si Neng Yunha tinggal di tempatnya. Apalagi melihat luka yang ada di bahu si Neng membuat Muwon yakin kalau dia terlibat dengan gadis yang bukan sembarang gadis. Di sisi lain, terlihat para tentara bayaran yang malah mirip preman ini sedang merenovasi keraton Hwanchon dengan si wakil yang nyabang sebagai mandor.
Sementara si sang pemimpin koplok bin haram jadah nauzubillah ini sedang asik tepar dengan kucuran jigong di mulutnya dan botol yang masih tercekek di tangannya itu. Sekarang kembali ke Muwon yang sedang khawatir karena si Neng Yunha tidak kunjung keluar dari bangunan tersebut setelah selang beberapa hari. Namun ternyata si Neng bukanlah nolep yang kerjaannya rebahan saja, melainkan dia sedang melakukan meditasi untuk mengeluarkan racun dan memulihkan kondisi fisiknya. Racun tersebut bernama api pembakar kegelapan dan merupakan racun paling mematikan di dunia. Si Neng pun hampir tidak bisa menahan racun tersebut, apalagi khasiat dari penawar yang diberikan oleh Muwon akan segera hilang. Ia pun terus bersusah payah untuk membuang racun tersebut, namun betapa sialnya karena racun tersebut malah berbalik dan menyebar lebih luas lagi di tubuhnya, membuat kondisinya makin parah dan mengancam nyawanya tersebut. Dan itulah akhir dari chapter yang sekarang dengan kemunculan sesosok ninja yang turun dari atas plafon rumah. Masih membahas tentang sosok ninja yang tiba-tiba muncul dan langsung menangkap tubuh si Neng Yunha yang akan tumbang akibat racun. Dengan sigap, si ninja langsung menggunakan jurus totok untuk menghentikan beberapa titik syarafnya dan mulai melakukan penyembuhan kepada Neng Yunha. Ya, ternyata si ninja adalah bawahan si Neng yang sekarang sedang berusaha mengobati dan menyadarkan nonanya itu. Hingga akhirnya racun itu pun keluar dari jari-jarinya yang bahkan tetesannya dapat melelehkan suatu benda. Si ninja yang bernama Saryung ini merasa lega karena nonanya telah tersadar kembali, sekaligus meminta maaf karena telah datang terlambat dan tidak bisa untuk melindungi nonanya. Si Neng Yunha Sol pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang kekalahan mereka terjadi akibat sergapan dadakan dari para musuh. Di sini pun mereka masih berdiskusi mengenai kondisi dan keberadaan masternya, namun menurut Saryung kalau masternya itu pasti akan baik-baik saja. Dan ia meminta nonanya untuk tinggal di sekte ini lebih lama karena musuh pun pasti tidak akan menyangka hal tersebut. Beralih ke Jin Muwon yang sedang melakukan rutinitasnya sebagai seorang pandai besi. Sambil menempa, dia pun berlatih dalam pikirannya mengenai teknik bela diri bayangan yang ia pelajari dari dinding 10.000 roh. Mulai memperhatikan sekitar dan ia pun menutup mata untuk merasakan sekitarnya yang mulai gelap dan pekat dengan bayangan. Saat memastikan tidak ada kehidupan di sekitarannya, ia pun dengan masih berkonsentrasi mengambil sebuah pedang dan mencoba untuk mendemonstrasikannya. Dengan masih memejamkan matanya itu, Muwon mulai mengayunkan pedang tersebut dengan sekuat tenaga. Cuman satu kali ayunan saja, kemudian ia pun menyudahi latihan tersebut dan beranjak keluar karena ia merasa lapar. Penampakan bangunan sekte surgawi utara yang terselimuti salju membuat udaranya semakin terasa dingin. Kemudian tanpa sengaja Muwon melihat Neng Yunha sedang memperhatikan bangunan sekte. Muwon pun menyapanya dan mengajak si Neng untuk ikut makan bersama. Tanpa berkata apapun, Neng Yunha mengikuti Muwon ke ruang makan dan tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba si Neng Yunha dengan malu-malu mengucapkan terima kasih kepada Muwon. Dengan santai, Jin Muwon pun mengiyakannya dan kemudian mengajak Neng Yunha untuk segera makan. Meskipun sempat menolak, tapi luapan kejujuran dari suara perutnya pun tidak bisa dibohongi. Mereka pun duduk di meja dan makan bersama. Namun di sini Neng Yunha masih memiliki keraguan, apalagi melihat tingkah Muwon yang terlalu santai dan chill. Muwon pun berkata kalau dia tidak tertarik dengan identitas si Neng Yunha dan merasa akan terlibat masalah besar kalau mengetahui asal-usul dari dirinya. Sambil memasang ekspresi heran, si Neng Yunha pun berkata kalau Muwon benar-benar orang yang polos dan bodoh. Berpindah ke sore hari di mana Muwon akan selalu duduk chill di atas genteng sambil mengamati struktur bangunan dari sekte. Ia pun masih kepikiran mengenai latihan pedang sebelumnya yang menurutnya masih ada rahasia lain di balik teknik bayangan tersebut. Kemudian ia pun mengulangi latihan pedang lagi di keesokan harinya di sela-sela waktu menempa. Di samping itu terlihat si Neng Yunha yang sedang bermeditasi atau bahasa manhwanya adalah berkultivasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya itu. Kembali ke tempat Muwon yang sedang berkonsentrasi dalam menempa dan seketika terkejut karena tiba-tiba si Neng sudah ada di sampingnya yang ternyata sedari tadi memperhatikan Muwon.
Tujuan daripada si Neng cantik datang ke tempat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ingin meminta makan, dan hal tersebut membuat Muwon jadi jengkel sambil berkata kalau si Neng benar-benar tidak tahu malu karena telah numpang selama 3 bulan dan sekarang dengan seenak jidatnya meminta Muwon untuk membuatkan makanan. Namun pada akhirnya Muwon pun dengan perasaan yang masih sangat-sangat jengkel tetap akan membuatkan makanan untuk si Neng. Alasan sebenarnya si Neng Yunha sedari tadi mengamati Muwon karena ia merasa aneh kalau pewaris dari sekte surgawi utara hanyalah seorang lemah tanpa ilmu bela diri yang lebih memilih menekuni dunia pandai besi. Mereka pun kemudian menikmati lagi acara makan bersama, dan chapter ini pun ditutup dengan kemunculan para orang penting dari Langit 9 ke sekte surgawi utara. Chapter pun dibuka dengan kemunculan orang-orang penting dari aliansi pusat surgawi, atau lebih tepatnya keturunan dari salah satu Langit 9. 2 dari mereka merupakan cucu dari aliansi pusat surgawi sekte 4 surga yang mati, yaitu kekuatan iblis Raja Crimson, Sim Wae. Si laki-laki dengan muka so ganteng bernama Sim Won Lee, dan untuk yang anak perempuan mirip bocil kematian ini bernama Sim Suah. Dan yang terakhir yang paling terlihat kalem dan anggun yaitu So Hye-rung, dan merupakan cucu dari pimpinan keluarga So Moon, yaitu So Moon Hwa, sang pencari pengetahuan. Tidak hanya itu, mereka juga datang dengan membawa banyak pengawal, dan yang memimpin adalah Jenderal Mok Yun Pyong. Kedatangan mereka pun langsung disambut hangat oleh gegeduk dari para tentara bayaran. Salah satu dari pengawal tersebut mengenali si wakil kapten So Mu Saeng, dan sepertinya ia adalah kenalan lama sang wakil kapten yang sayangnya terlihat enggan untuk reunian. Mereka semua pun memasuki area sekte dan seperti kecewa melihat kondisi sekte yang dulunya berjaya selama ratusan tahun. Dengan sambil petantang-petenteng, si laki-laki so ganteng ini menambahkan kalau sekte utara tidak lebih dari anjing pemburu yang kalau tugas berburunya sudah selesai maka mereka tidak dibutuhkan lagi, yang bahkan membuat si bocil kematian risih mendengar perkataan dari kakaknya itu. Di sisi lain area sekte terlihat Muwon dengan Neng Yunha yang sedang berjalan sambil ngomel-ngomel mengenai menu makanan yang telah Muwon buat sebelumnya. Anjir, udah nebeng 3 bulan, dikasih makan juga masih protes. Tak sengaja mereka pun berpapasan dengan orang-orang dari aliansi pusat surgawi yang sedang menuju ke keraton Hwanchon. Ya, si Neng Yunha bergumam kalau dirinya sudah mulai tumpul setelah terlalu lama berleha-leha di sekte sampai-sampai tidak bisa mendeteksi kedatangan orang sebanyak itu. Si laki-laki so ganteng atau si Muwon Lee ini dengan sombong mulai memperkenalkan diri, dan Muwon membalas memperkenalkan diri juga sekaligus mengenalkan Yunha sebagai sepupu jauhnya. Si kapten bedegul haram jadah ini menggerutu ke si wakil kaptennya karena Muwon telah berani-beraninya membawa orang lain ke sekte tanpa sepengetahuan dari dirinya. Lah lagian yang punya rumah siapa yang ngatur siapa? Koplok ki kapten deh. Lagi dengan muka so gantengnya itu, si Muwon Lee terus menyombongkan diri di hadapan Muwon tentang identitas dan statusnya. Tapi di sini Muwon pun tetap tenang dalam menimpali omongannya, dan akhirnya dengan sikap yang masih sombong mereka pun pergi ke keraton Hwanchon. Seketika pandangan si Neng Yunha terhadap Muwon pun berubah setelah melihat betapa tenangnya Muwon menghandle situasi tadi. Sambil melenggang pergi, si Neng Yunha pun masih terus melanjutkan gumamannya mengenai betapa anehnya melihat si Muwon Lee yang malah berlagak bak tuan rumah di hadapan Muwon. Berpindah ke malam hari di keraton Hwanchon, di sini si Muwon Lee menjelaskan tujuan aslinya datang ke sekte surgawi utara, yaitu untuk mengambil alih sekte dan mengembalikan kejayaannya. Dia pun melanjutkan dengan muka serius kalau dia ingin menciptakan sistem sendiri tanpa campur tangan dari para kakek jompo di aliansi pusat surgawi. Dan dia pun berencana untuk mengambil alih kekuasaan dari para tetua korup tersebut dengan sekte surgawi utara sebagai landasannya, meskipun itu memerlukan beberapa dekade. Dan dengan muka menyeringai, dia pun akan melakukan sesuatu terhadap pemilik tempat tersebut.
Beralih ke tempat pandai besi di mana Muon sedang berkonsentrasi dalam menempa dan sekali lagi terkejut dengan kedatangan seseorang yang tiba-tiba muncul di dekatnya itu. Ya, kali ini yang muncul adalah si Muon Lee dan hal tersebut membuat Muon sampai keringat dingin karena sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya meskipun ia telah memantau seluruh ruangan ini dengan teknik bela diri bayangan. Sambil melihat-lihat sekeliling, si laki-laki so ganteng ini memuji kegigihan Muon yang bisa bertahan di ruangan yang panas meskipun tanpa energi Ki. Dan ia juga memuji hasil karya yang telah Muon buat. Ia pun mengambil pedang dan seketika ia menodongkan pedang yang ia pegang tepat mengarah ke Muon dan berencana akan mengetesnya kepada Muon karena ia tidak percaya kalau penerus sekte surgawi hanyalah seorang pandai besi biasa yang tidak bisa ilmu bela diri. Muon yang berada di situasi tidak menguntungkan tersebut bingung harus bagaimana. Apalagi laki-laki di hadapannya adalah keturunan dari Langit Sembilan yang kalau ia lawan akan membuat perjuangannya dalam menyembunyikan teknik rahasia sekte jadi terbongkar. Sebelum Muon menyelesaikan kebingungannya, si Muon Lee langsung menyerang Muon dengan teknik tusukan ularnya yang membuat Muon mati langkah. Dengan refleks, Muon pun mengeluarkan energi Ki yang selama ini ia sembunyikan karena merasakan hasrat membunuh sungguhan dari serangan tersebut. Dan chapter ini pun ditutup dengan si Muon Lee yang kaget dengan energi yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu. Chapter dilanjutkan dengan si Muon Lee yang tiba-tiba merasakan energi Ki yang membuatnya sedikit shock. Ya, Ki tersebut berasal dari Muon dan sekarang ia menahan energi tersebut karena takut kalau kemampuan aslinya akan terbongkar. Dia pun dengan sangat terpaksa memilih untuk menerima serangan tersebut. Lalu teriakan terdengar dari Hierung bersama pengawalnya yang menyuruh Won Lee untuk berhenti dan langsung membantu Muon. Di sini Muon pun meringis kesakitan akibat tusukan tadi dan untungnya tidak mengenai titik vitalnya. Si Muon Lee pun masih bingung dengan energi yang dia rasakan sebelumnya, apalagi melihat kenyataan kalau Muon benar-benar tidak bisa ilmu bela diri. Tapi ia masih yakin kalau Muon hanya bersandiwara dan akan menguak kebenarannya secara perlahan. Kemudian So Hye-rong pun membentak Won Lee mengenai sikapnya yang sangat-sangat sembrono. Dan dengan gestur anak pejabat arogan pada umumnya, si Muon Lee pun dengan santai menimpali kalau ia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Sambil berjalan pergi, ia pun menambahkan kalau benar-benar tidak menyangka bahwa penerus sekte surgawi utara akan semenyedihkan ini karena tidak bisa menghindari serangan yang sesederhana seperti tadi. Dasar haram jadah jelema teh mentang-mentang pejabat Langit Sembilan. Si gadis yang terlihat kalem ini atau Hye-rong pun memberikan pil pemulihan kualitas terbaik untuk memulihkan kondisi Muon dan ia pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Melihat Muon yang masih meringis kesakitan sambil mengeluarkan air mata, Hye-rong pun berinisiatif untuk segera membawa Muon ke kamar untuk segera dipulihkan dan ditangani dengan lebih baik. Berpindah ke kamar Muon, ia pun perlahan mulai membuka mata dan melihat Shin Deng-yunha yang sudah berada di sisinya itu, yang langsung menduga kalau ini pasti perbuatan dari mereka. Dengan muka penuh emosi pun Shin Deng-yunha menambahkan kalau harusnya Muon memberi perlawanan atau setidaknya ia bisa mencoba lari daripada harus diperlakukan seperti itu. Muon pun menenangkan Shin Deng dan berterima kasih karena telah mengkhawatirkan dirinya, membuat Shin Deng-yunha salting dan tersipu sambil memukul-mukul tubuh Muon dengan sangat-sangat keras. Kayaknya pukulan Shin Deng itu lebih bahaya daripada serangan si Won Lee. Dengan perasaan yang masih sedikit kesal, Shin Deng-yunha pun mengatakan kalau ia harus segera meninggalkan sekte karena ia merasa kalau tubuhnya sudah sembuh dan pulih. Ya, alasan sebenarnya yaitu karena kedatangan si ninja Saryung yang membawa kabar kalau masternya telah pulih kembali dan mereka akan berencana untuk segera bergerak. Berpindah ke area yang jauh di luar sekte, di sana memperlihatkan sosok pendekar muda gagah, kokoh, dan terpercaya yang baru saja tiba di daerah gurun utara tersebut. Si pendekar pun merasakan kehadiran beberapa orang yang sedang sembunyi dan menyuruh mereka untuk segera keluar. Tanah di dekatnya pun bergetar dan muncullah orang-orang yang dimaksud tadi dari dalam tanah. Kelompok misterius itu pun menanyakan identitas si pendekar, namun si pendekar hanya terdiam sambil memperhatikan perlengkapan dan energi Ki dari kelompok tersebut.
Ketegangan pun terjadi di antara mereka dengan kata-kata pamungkas ala-ala penjahat, yaitu mereka akan membiarkan si pendekar hidup kalau tidak cari masalah. Dan mendengar hal tersebut dari mereka malah membuat si pendekar tersenyum dengan senang. Kelompok tersebut pun mulai menyerang si pendekar dengan asumsi kalau si pendekar merupakan komplotan dari si wanita yang mereka cari karena sedari tadi ia tidak mau membocorkan identitas dirinya itu. Meskipun si pendekar tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi ia pun meladeninya karena memang ia hanya ingin melakukan pertarungan saja dengan mereka. Senjata rahasia khas ninja pun mereka lesakkan ke arah si pendekar yang membuat ledakan dan kepulan asap. Terlihat si pendekar pun tersenyum dari balik kepulan asap tersebut dan berhasil menahan serangan mereka semua sekaligus dengan sambil mengaktifkan kekuatan tersembunyi api iblis di tangannya. Si pendekar pun melakukan serangan balik dan membuat ledakan yang lebih besar lagi. Kepulan asap yang lebih tebal pun menyelimuti tempat tersebut dan terlihat kelompok tersebut pun sudah mulai kewalahan. Serangan susulan pun dilesakkan oleh si pendekar dan tidak mau kalah orang-orang misterius pun dengan pedang di genggamannya mereka menerjang ke arah si pendekar. Bentrokan tersebut pun terjadi kembali membuat ledakan yang lebih besar lagi. Ya, semua orang-orang misterius itu pun berhasil tumbang dan si pendekar pun masih tetap berdiri namun dengan beberapa pedang menusuk di tubuhnya. Si pendekar pun kesal karena tidak menyangka kalau orang-orang tersebut akan senekat itu dengan menggunakan teknik daging untuk tulang atau teknik mengorbankan diri untuk melukai musuh. Ia juga menyesal karena tidak menyisakan satupun untuk diinterogasi karena ia menganggap kalau orang-orang dengan teknik seperti tadi pastilah bukan orang sembarangan dan berasumsi kalau kelompok mereka bagian dari organisasi yang sangat-sangat berbahaya. Lalu ia pun berniat untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke sekte surgawi utara. Berpindah ke bagian dalam sekte, Muwon sekarang sedang berpapasan dengan Hyerum yang menanyakan kondisi Muwon dan kebetulan kalau akan ke tempatnya untuk mengantarkan obat. Dengan tatapan datar dan dingin, Muwon pun menimpali kalau ia sudah sering diperlakukan seperti ini dan membuat Hyerum merasa bersalah dan meminta maaf sekali lagi kepada Muwon. Jin Muwon pun masih menimpali dengan perkataan dan ekspresi yang sama, namun di sini Hyerum tetap meyakinkan Muwon kalau dirinya benar-benar menyesal, apalagi dengan yang telah kakeknya lakukan kepada sekte dan keluarga Muwon. Ia pun juga menambahkan kalau dirinya tidak sama dengan kakeknya dan tanpa ragu akan membantu Muwon jika ia membutuhkannya. Percakapan mereka pun rupanya sedang diawasi oleh pengawal dari keluarga Somun yang bernama Yon So. Berpindah ke malam hari, tepatnya di kamar Wonli, terlihat sosok perempuan berambut panjang yang mengagetkan dirinya sedang berdiri di kamar sambil berkata dengan nada marah kalau Wonli jangan pernah untuk menyentuh Muwon. Dan Wonli pun masih dengan alasan yang sama menimpali gadis tersebut kalau ia memang tidak bermaksud untuk melakukannya. Admin G kayaknya bakal kaget kalau kayak gitu mah ya. Ya, sambil tetap memasang muka marah, kesal, dan jengkel, Hyerum pun berkata kalau Muwon sangat berarti bagi dirinya itu untuk memuluskan segala rencananya dengan menggunakan status Muwon sebagai penerus sekte surgawi utara. Dan itu pun menutup chapter yang sekarang dengan terkuaknya niat asli dari tabiat Hyerum yang sama sekali tidak kalem dan tidak ada anggun-anggunnya sama sekali. Chapter langsung dibuka dengan memperlihatkan tempat yang terbakar habis dilalap si jago merah. Dan ternyata peristiwa tersebut terjadi akibat keganasan iblis kekacauan yang berhasil memporak-porandakan tempat tersebut bernama Taemukang. Salah satu bawahannya pun menghadap dan melaporkan kalau mereka mengetahui keberadaan target pengejaran mereka. Namun setelah itu si anak buah kehilangan kontak dan dapat dipastikan kalau tim pengintai yang mereka kirim telah dimusnahkan oleh seseorang. Taemukang pun tidak menyangka akan ada orang yang bisa menghabisi seluruh tim pengintai elit miliknya itu. Namun dia pun malah tertarik karena tim elit mereka dikalahkan oleh hanya seorang bocah. Taemukang pun berangkat bersama para bawahannya yang bernama Gerombolan Serigala Hitam. Berpindah ke sekte surgawi utara di mana kenalan si wakil kapten So Musaeng sedang mencari dirinya.
Kenalannya tersebut yang bernama Yeopol ini merupakan seorang pasukan pengawal harimau elit dan berkata kalau dirinya begitu cemas mengetahui So Musaeng menghilang tanpa kabar. Dengan tatapan penuh amarah, Musaeng pun berkata kalau ia tidak pernah merasa kenal dengan orang yang telah menikung dirinya itu. Ia juga menambahkan kalau Yeopol adalah bajingan beruntung karena bisa masuk pengawal harimau elit yang harusnya tetap fokus saja pada tugas pengawalannya dan jangan pernah lagi muncul di hadapan dirinya. Dengan santai, Yeopol pun membalas kalau dia memang merasa bersalah dan berkata kalau itu bukan kehendaknya karena si wanita yang dimaksud telah memilih dirinya itu daripada... Ya, tepat sebelum menyelesaikan omongannya itu, sang wakil kapten Musaeng pun langsung menerjang dengan penuh emosi ke arah Yeopol dan akan menyerangnya dengan pedang. Namun Yeopol dengan pergerakan yang gesit irit berhasil menyerang balik dan membuat luka pada tangan Musaeng sekaligus mematahkan pedangnya itu. Dengan gaya khas samurai sejati, Yeopol pun berjalan pergi sambil menoleh ke belakang dan berkata kalau ia hanya ingin bersikap baik dan masih mengasihani Musaeng. So Musaeng pun terduduk lesu meratapi ketidakberdayaannya itu, apalagi ditambah flashback pahit mengenai kejadian yang menjadi penyebab awal perseteruan mereka yang malah membuat Musaeng semakin terlihat menyedihkan. Berpindah ke bengkel pandai besi lagi di mana Muwon terlihat sedang membuat sesuatu. Namun seperti biasa panggilan Neng Yunha menghentikan kegiatannya dan langsung beralih ke meja makan. Ya, tanpa rasa malu sedikit pun si Neng protes terhadap menu makanannya akan disajikan oleh sang tuan rumah ini. Kemudian ekspresi si Neng Yunha pun berubah ketika Muwon memberikannya sesuatu. Dia pun tidak percaya kalau dirinya akan mendapat hadiah yang begitu indah dari Muwon yang membuat pipinya sampai memerah karena tersipu malu. Malam pun semakin larut dan berpindah ke kamar Neng Yunha yang sedang terus-terusan memandangi hadiah yang Muwon berikan dengan perasaan yang begitu senang. Namun momen tersebut terganggu dengan kedatangan si ninja Saryung yang mengabarkan kalau masternya akan segera tiba di tempat tersebut dan sesaat Saryung pun sadar kalau nonanya sedang menunjukkan gelagat yang aneh dan ia menegaskan kalau jangan sampai Neng Yunha menjalin hubungan dengan siapapun karena dirinya merupakan harapan satu-satunya bagi mereka. Si Neng pun dengan tegas berkata kalau dirinya akan amanah dan Saryung percaya akan hal tersebut meskipun dalam hatinya masih ada sedikit kecurigaan. Berpindah ke sisi lain sekte, terlihat wakil kapten preman Musaeng sedang melakukan latihan dengan masih diiringi rasa frustasi akibat kalah dari orang yang dia benci. Ia terus terpikirkan tentang ketidakadilan nasib hidupnya yang hanya sebagai tentara bayaran di daerah pelosok ini. Sedangkan Yeopol bisa menjadi pengawal harimau elit dan bahkan sampai mencuri kekasihnya itu. Rasa frustasi pun kian menimpa dirinya karena perasaan lemah akan keterbatasan dalam ilmu bela diri yang hanya bisa menguasai tingkat rendah setelah bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga Musaeng yang mengarahkan dirinya agar tidak dikuasai oleh kemarahan karena perasaan amarah hanyalah ilusi sesaat yang membawa keterpurukan. Bisikan tersebut juga menambahkan kalau manusia itu mirip layaknya air yang bahkan bisa bangkit dari tempat paling rendah sekalipun jika tersinari oleh sinar matahari, lalu menguap dan berubah menjadi hujan. Meskipun awalnya dia kaget dan panik, tapi pada akhirnya Musaeng mencoba untuk menerima bisikan tersebut dengan keyakinan hatinya itu. Ia pun mulai fokus dan melatih lagi ilmu berpedangnya sembari mendengarkan bisikan yang menuntunnya ke jalan pencerahan. Ya, dengan teriakan ngotot dan mulut yang menganga lebar, Musaeng pun mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga hingga terjadilah ledakan yang sangat besar yang membuat dirinya pun sampai terbelalak tidak percaya. Dan ia pun masih penasaran dengan bisikan yang telah bisa menuntunnya untuk naik tahap. Berpindah ke Muwon yang sedang duduk santai dan chill di atas menara dan tiba-tiba bersin seperti orang yang habis digibahin. Ia pun memutuskan untuk turun dan pergi dari menara tersebut. Saat sedang berjalan, dirinya tak sengaja merasakan energi ki yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah energi luar biasa yang datang dari arah gerbang masuk yang dipancarkan oleh si pendekar muda, gagah, kokoh, kuat, dan terpercaya ini. Dan itu juga merupakan akhir dari chapter ini yang memperlihatkan kedatangan si pendekar dengan diiringi pancaran energi ki luar biasa yang seolah-olah menggambarkan sesosok naga.
Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan. Karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.